Hai, aku Lola. Oke, ketemu lagi di video kali ini. Aku akan ngebahas volunteer. Gimana serunya volunteer? Ini adalah hobi terbaru aku, yaitu ikut volunteer, teman-teman. Oke, kalau untuk volunteer sendiri, aku ambil sebagai kreatif sebenarnya, karena memang sejalan sama kerjaan aku yang dulu. Aku tuh sebagai host live, jadi itu kan bidang kreatif gitu. Nah, host live itu aku juga ngedit video, kasih ide, terus editing, terus aku jadi talent gitu. Nah, kebetulan juga aku tuh punya skill editing yang dasar, jadi lumayan banget lah ya untuk aku. Dan editing itu aku tuangkan ke Instagram aku, teman-teman. Jadi aku sering banget edit video aku, standar banget, biasa-biasa aja, aku publikasikan ke Instagram. Nah, ternyata Instagram aku tuh bisa jadi portofolio seperti itu. Dan editing aku di kerjaan itu tuh juga bisa jadi portofolio aku. Nanti aku kasih di sini. Atau kalian bisa lihat di LinkedIn aku, teman-teman. Nanti aku kasih tahu di deskripsi lah ya. Nanti kalian bisa klik aja. Nah, buat teman-teman, jadi di kreatif ini aku menjadi content creator, adalah volunteer pertama aku di bidang psikologi. Nah, content creator di bidang psikologi gimana itu, Kak? Jadi, content creatornya ini tuh lebih ke content writer jadinya, teman-teman. Jadi, lebih banyak mengedukasi. Karena memang aku sejalan banget. Aku tuh masuk psikologi juga pengen menyebarkan edukasi-edukasi tentang psikologi. Nah, kebetulan banget aku bisa masuk volunteer yang sejalan sama jurusan aku. Jadi sebuah klinik psikolog seperti itu. Terus dia tuh buka volunteer gitu kan, batch pertama lagi. Nah, terus aku iseng deh daftar, terus ternyata masuk karena aku punya basic editing. Karena nanti kita juga buat reels di Instagram. Ini ya, content creator itu nanti kita buat konten edukasi harus ada sumbernya. Kalau di klinik ini kan psikologi ya, kita harus kasih tahu sumbernya. Jadi pertama tuh kita riset, karena kan harus ngasih ide, ya kan, harus ngasih ide. Habis itu terus nanti kita masuk ke spreadsheet, terus ide-ide kita ke situ. Karena ada beberapa konten kreator, nggak cuma aku aja. Kemarin itu aku ada 3, jadi seminggu itu harus ada ide. Jadi seminggu tuh bisa 2 ide. Jadi nanti aku jadi content creator, jadi content writer sih sebenarnya, karena aku juga menuliskan, aku juga ngasih hook, pokoknya ide aku itu aku tuliskan di situ, jadi nanti carousel gitu loh teman-teman. Nah, dan itu harus ada sumbernya, harus ada, karena pasti kita di psikologi sumber-sumbernya harus jelas gitu. Seru banget karena ada yang mengarahkan, pastinya ada mentornya. Mentor aku itu S1 psikologi juga, tapi sekarang udah S2. Jadi ambil profesi juga. Jadi sangat-sangat berpengalaman sih menurut aku, apalagi itu kan materinya psikologi. Oke, yang kedua itu aku dapat konten spesialis. Sebenarnya aku agak bimbang tuh mau content writer atau content spesialis. Tapi aku waktu itu content spesialis aja. Dan itu hampir mirip juga ternyata sama content creator sebelumnya. Mungkin kalau kalian mau tahu hasil-hasilnya bisa langsung ke Instagram masing-masing volunteer sih, karena semuanya di situ. Job desk aku itu riset pastinya. Riset, habis itu konsep, bis itu bikin reels juga hampir sama sih sebenarnya gitu. Jadi masih selain lah ya, volunteer itu 2 kali, dan aku lagi mau ikut volunteer lagi, tapi sebentar deh aku nyari kerja dulu. Kalau untuk volunteer ini aku tuh memang ikut yang WFH, enak yang WFH menurut aku, karena satu, walaupun aku nggak dibayar tapi aku tetap bisa gak ngeluarin uang lah ya, paling cuman data aja. Tapi kalau kayak bensin yang lain-lain tuh enggak tuh. Jadi kalau misalnya nggak berbayar lah ya, itu memang lebih enak WFH sih sebenarnya, 3 bulan lagi lumayan ya. Oke, dan semuanya ternyata punya aku tuh emang online sih, kayak psikolognya juga jadi content spesialis, WFH juga sih sebenarnya PT-nya itu teman-teman. Jadi kalau menurut aku memudahkan lah ya untuk manajemen waktu sebenarnya, jadi bisa disambi gitu loh. Kalau aku mikirnya sosok lah ini mah dengan fasilitasnya gitu. Fasilitasnya ini overall aja kali ya, semuanya itu pasti dapat mentor. Ya, mentornya juga udah pro di bidangnya. 2 kelas gratis, pelatihan gratis, karena peer counselor aku juga dari volunteer dapatnya. Ini sertifikat yang bisa kita aku biasanya upload di LinkedIn.
dapat CapCut sama Canva gratis, yaitu mantap. Lumayan, aku juga kan editing juga kan, jadi sangat membantu aku juga. Terakhir adalah upgrade skill gitu. Jadi aku banyak sekali mendapat skill tambahan. Pokoknya di bidang kreatif aku sangat-sangat terbantu banget sih sama volunteer yang aku pilih. Terakhir adalah tips dari aku sendiri untuk teman-teman yang pengen ikut volunteer. Jadi kalian harus tahu kalian tuh pengen di bidang apa. Sebenarnya kalau misalnya kalian enggak di bidang kalian akan agak susah sih sebenarnya. Karena kalau misalnya aku konten kreator atau di bidang kreatif itu portofolio aku tuh udah di Instagram. Jadi kalau misalnya aku dimintain portofolio ya udah di Instagram aku, atau kalau misalnya belum pernah volunteer, nah kalian harus tahu dasar-dasarnya gitu. Kayak misalnya content writer, dasar-dasarnya apa, kalian udah ngerjain apa, atau mungkin kalian sekarang kerja, misalnya kalian di data ya, bisa itu kalian nanti bidang staff itu ada banyak loh volunteer kayak gitu. Nah tapi kalau kreatif memang mungkin desain, kalian pernah desain apa atau yang lainnya itu bisa banget sebenarnya. Terus kalau saran dari aku sih pilih yang WFH. Kalau misalnya kalian unpaid ya atau nggak dibayar, mending yang WFH aja. Gitu. Itu sih sebenarnya tips dari aku untuk volunteer. Itu semuanya udah aku kasih ke kalian. Semoga kalian bisa kebantu sama pengalaman aku volunteer ini. Seperti itu ya teman-teman. Thank you dan sampai jumpa video selanjutnya.